Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar anak-anak, sehat kalian semua kan? Sehat, Bu. Bu, salam Bu. Materi kita hari ini itu adalah Quran surah Al-Luqman, surah Luqman ayat 13 sampai 14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83. Sebelum kita lanjutkan, kita ketahui dulu indikator pembelajaran kita, yaitu menjelaskan makna Quran surah Luqman ayat 3 dan 14 dan Quran surah Al-Baqarah ayat 83 tentang saling menasehati dan berbuat baik. Kemudian menerjemahkan Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surah Al-Baqarah serta hadis yang terkait. Kemudian mengidentifikasi makna Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 dan Quran surah Al-Baqarah serta hadis yang terkait. Ada Eca? Halo? Rifai ada? Rifai? Mana nih Rifai? Ya, Rifai. Dengar Ibu, Nak. Mana orang ini? Baik ya. Ada Husen? Enggak ada semua. Husen? Ada, Bu. Coba Husen lah dulu yang baca. Coba bacakan isi bacaan Quran surah Luqman ayat 13 dan 14. Nampak kan? Nampak, Bu. Ya, coba bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun 'azim. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Artinya, Nak? Sekalian aja. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang ibu bapakmu, hanya kepada akulah kembalimu." Baik ya. Satu lagi, siapa nih? Al-Baqarahnya. Di sini ada Muhammad Arifai, ada Isdriani, ada Nak? Dengar Ibu? Ada, Bu. Coba kamu yang dulu yang baca. Biar lepas rindunya suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal
واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Artinya sekalian. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu beribadah kecuali kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu, berbuat ihsanlah kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Baik ya. Itu. Nah, setelah dibacakan tadi oleh teman kita bahas tajwidnya. Karena ini mungkin kalian sudah mempelajarinya sebelumnya. Kita mengulang kembali, menyegarkan ingatan kita kembali. Dalam Quran Surah Luqman ayat 3 dan 14 itu ada beberapa mewakili dari sekian banyak dapat di dalam Quran Surah Luqman tersebut bacaan hukum tajwidnya. Di situ ada kalimat liibnihi wahwa. Nah, di sini liibnihi dinamakan matsilah qasira karena sesudah dhamir ha yang berbaris bawah bertemu dengan huruf selain alif. Kemudian yu'izuhu ya bunayya. Nah, di sini juga matsilah qasira karena sesudah dhamir ha bertemu dengan huruf selain alif. Kemudian lazulmun azim, izhar halqi ya, izhar halqi karena tanwin bertemu dengan huruf ain ya, tanwin dhamma bertemu dengan huruf ain, namanya izhar halqi atau izhar hakiki ya. Kemudian al-masir, mat arid disukun karena mat tabi'i dibaca pada akhir kalimat. Nah, di dalam surah Al-Baqarah juga mewakili ya, tidak semuanya, yang lainnya kalian sudah tahu juga. Nanti kalian baca sendiri. Lihat, ingat lagi pelajaran tajwidnya, kita menyegarkan. Wa id akhadna qalqalah ya. Oh, bukan ya nak, bukan. Itu tidak ada di sini. Tidak ada hurufnya. Bukan qalqalah di situ ya. Kita lanjut kedua aja. Ihsanau wazil kurba. Ihsanau wazil kurba. Idgham bihuna yaitu huruf tanwin bertemu dengan waw ya. Jangan lihat dulu alasannya itu. Kita dengarkan aja dulu Ibu. Ihsanau wazil kurba. Idgham bihuna ya. Idgham yang dibaca dengan berdengung, yaitu tanwin bertemu dengan huruf waw. Kemudian Israila, mat wajib muttasil, yaitu mat tabi'i diikuti hamzah, ya. Israila dibaca dengan mat wajib muttasil berapa harkat? 6 harkat, ya. 6 harkat dibaca mat wajib muttasil. Kemudian linnasi guna ya, guna dan matabi'i ada di situ, matabi'i dan guna, yaitu ada nun yang bertasdid. Kemudian wa antum ikhfa ya, karena ada nun mati bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yaitu ta. Kemudian qalilam minkum juga idgham bi guna, tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, kemudian mengartikan perkata ya. Di sini sudah ada, nanti bisa kalian lihat di psikologi
biwalidayhi, kepada orang tuanya, hamalathu, ibunya mengandungnya. Kemudian wahnan ala wahnin, lemah yang bertambah ya ke dalam kelemahan. Nah, di sini juga nanti kalian lihat aja di psikologi. Kita lanjut ya. Dalam surah Al-Baqarah juga kalian baca nanti. Di situ juga ada kalimat perkata untuk lafaz atau artinya, yaitu yang pertama itu ketika akhozna, kami mengambil, misako, janji, dan seterusnya. Nanti kalian bisa memahaminya untuk selanjutnya. Nah, kemudian di sini dalam surah Luqman ayat 13 dan 14 itu memaknai tentang nasihat ya, nasihat seorang ayah kepada anaknya ya, ini diabadikan di dalam Al-Qur'an. Adapun asbabun nuzul turunnya Quran surah Luqman ayat 13 dan 14 ini bisa kita lihat. Sebelumnya kita kenali dulu Luqman ini siapa. Luqman ini adalah seorang pria yang diabadikan oleh Allah, namanya di dalam Al-Qur'an. Tepatnya dalam Quran surah ke-31 yaitu surah Luqman. Banyak ulama yang meriwayatkan tentang diri Luqman ini ya. Ada beberapa ulama mengatakan bahwa dia seorang nabi, tetapi bukan rasul ya. Bisa kita ingat lagi ya perbedaan nabi dan rasul. Ya kan? Dia ada mengatakan bahwa dia seorang nabi tapi bukan rasul. Sehingga ada yang memanggilnya Luqman alaihissalam, tapi itu pendapatnya tidak kuat. Nah, kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Luqman adalah seorang penggembala, ya, seorang penggembala yang Allah karuniakan kepadanya akhlak dan kebaikan sehingga hatinya namanya harum di dalam Al-Qur'an. Pendapat yang paling banyak diterima adalah pendapat yang kedua, yaitu seorang penggembala. Yaitu Luqman adalah seorang penggembala, seorang manusia biasa, bukan nabi, apalagi rasul ya. Hanya seorang manusia biasa, seorang penggembala, tetapi Allah memuliakan dirinya dengan mengabadikan namanya di dalam Al-Qur'an. Luqman ini tentunya pastinya memiliki akhlak yang baik ya. Nah, ada juga diriwayatkan Luqman adalah seorang penggembala yang hidup selama 1000 tahun, sehingga ada kabarnya itu bahwa Luqman ini masih menjumpai, dia masih bertemu dengan Nabi Daud alaihissalam ketika berpuasa. Dan Luqman ini masih sedara dengan Nabi Ayub. Nah, kemudian dalam ceritanya pada suatu hari Luqman ini berjalan bersama anaknya bersama seekor keledai. Nah, Luqman berjalan bersama anaknya bersama seekor keledai menuju kota. Luqman sendiri yang menaiki keledainya, sedangkan anaknya itu berjalan tidak naik di keledai. Kemudian orang melihat, tega kali itu seorang tua, dia naik enak-enak di atas keledai, sedangkan anaknya berjalan kaki, berjalan sendirian di bawah, begitu, tidak ikut naik ke atas keledai. Kemudian Luqman juga tega sekali orang tua tersebut. Nah, Luqman mendengar itu, kemudian dia turun dan menaikkan anaknya. Kemudian Luqman di bawah dan berjalan kaki, sedangkan anaknya naik di atas keledai. Terus orang bagaimana? Orang juga berkomentar, tega kali anaknya, orang tuanya sudah renta, kasihan, masa sih dia enak-enakan naik keledai sendirian, sedangkan orang tuanya yang sudah renta jalan kaki. Mendengar itu Luqman kemudian naik ke atas keledai berdua dengan anaknya. Nah, ketika itu juga manusia orang berkomentar, ya kasihannya lah keledai itu dinaiki oleh 2 orang. Sedangkan keledainya itu adalah kecil. Mendengar itu Luqman kemudian turun bersama anaknya, tidak ada satupun mereka yang naik keledai. Orang juga berkomentar, bodoh kali si Luqman. Ada keledai kenapa tidak dinaiki, malah jalan kaki. Nah, jadi apa inti dari cerita tersebut? Bahwa
apapun yang kita lakukan orang akan berkomentar ya, akan berkomentar. Nah, lakukan sajalah apa saja yang positif. Jangankan yang negatif, yang positif juga orang akan memperbincangkan kita, akan menceritakan kita. Jadi ada beberapa hal yang diambil dari kejadian tersebut. Yang pertama itu janganlah sekali-sekali menyekutukan Allah, berbuat syirik maupun dosa yang besar yang tak terampuni. Nah, itu dari surah itu adalah nasihat dari Luqman. Karena ketika dia sampai di kota, Luqman mendudukkan anaknya, anak lelakinya didudukkan dan memberikan nasihat bahwasanya apapun perkataan manusia adalah hanya sekadar perkataan semata. Kita tidak perlu pusing apa yang mereka katakan, karena kebenaran hanya milik Allah semata. Dan dari nasihat tersebut dapatlah diambil kesimpulan bahwa bersikap taat dan berbuat baik kepada Allah itu lebih penting daripada mendengarkan perkataan orang lain. Nah, kemudian ada lagi asbabul nuzul adapun surah Al-Baqarah asbabun nuzulnya yaitu surah ini turun berhubungan dengan peristiwa Raja Najasyi dan para pendeta ketika mereka mendengar ayat Al-Qur'an dan dibacakanlah ayat Al-Qur'an ini di hadapan mereka. Melelehlah air mata mereka karena yakin dan percaya terhadap isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Ayat ini diturunkan sebagai ketegasan bahwa di antara ahli kitab Bani Israel ada juga yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sekalipun jumlahnya sangat sedikit. Nah, Allah mengingatkan kepada Bani Israel mengenai beberapa perkara yang telah diperintahkan sejak dari masa nenek moyang mereka, yaitu tidak boleh menyekutukan Allah dan berbuat baik kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin serta berkata-kata yang baik kepada manusia, mendirikan sholat, kemudian menunaikan zakat. Nah, dari kedua ayat tersebut, dari kedua surah tersebut, intinya adalah kita disuruh untuk saling memberi nasihat ya. Nah, kenapa surah Luqman yang diambil? Karena di dalam surah Luqman tersebut banyak hikayat-hikayat, banyak nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya yang tentunya la tusyrik billah termasuk nasihat Luqman kepada anaknya tidak boleh syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Karena syirik itu adalah kezoliman yang sangat besar. Nah, kemudian juga di Luqman mewasiatkan kepada anaknya dan juga kepada manusia pada umumnya untuk berbuat baik kepada ibu bapak ya. Berbuat baik kepada ibu bapak karena ibu bapak adalah orang yang ibu kita itu adalah dan ibu kita itu adalah orang yang mengandung kita selama 9 bulan dan berkata lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Nah, jadi itulah nasihat Luqman kepada anaknya pada saat itu dan masih banyak lagi nasihat Luqman kepada anaknya yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian di dalam surah Al-Baqarah ayat 83 juga di sana nasihatnya adalah berbuat baik juga kepada orang tua, kaum kerabat, anak yatim, serta mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia. Mendirikan sholat dan tunaikanlah zakat. Selalu mendirikan sholat dan tunaikan zakat. Itulah nasihat-nasihat yang ada di dalam Al-Quran. Kenapa selalu sholat? Yang selalu nomor satu dinasihatkan, diingatkan, dan Allah juga memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Dan nantinya amalan yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Dikarenakan sholat itu adalah
bisa mencegah dari perbuatan kita yang keji ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan baik dan munkar. Nah, gimana Bu sekiranya ada orang yang sudah sholat, hari ini sholat, malam dia nanti merampok, kemudian dia sholat, malam nyuri. Bahkan ada juga orang yang selalu sholat, mau juga mencuri. Katanya kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jangan kita pedulikan dengan yang kita lihat itu, tapi kita yakinkan bahwa sholat itu memang benar-benar mencegah perbuatan yang anil fahsya'i, perbuatan yang keji dan perbuatan yang munkar. Ibu contohkan begini, ketika nanti kamu melangkahkan kaki gitu ke dalam kancah perkuliahan, di situ akan kalian lihat banyak yang di luar situ, banyak yang kalian lihat hal-hal yang berbeda, kemudian hal-hal yang baru. Nah, jika kalian tetap menjaga sholat kalian, kita menjaga sholat kita, selalu sholat, ada perbuatan tapi kita berdoa, ya Allah, lindungi aku dari perbuatan yang keji, lindungi aku dari perbuatan yang Engkau larang, lindungi aku dari perbuatan yang mungkar. Ya, kita berdoa kepada Allah supaya Allah melindungi kita. Nah, dengan sholat kita tersebut, coba rasakan ketika ada kita berteman, ada kawan yang ingin mengajak kita ke tempat hal-hal yang maksiat, kita contohkanlah misalkan tempat bar ya, tempat minum khamar dan tempat perjudian. Kita ini lagi rame-rame diajak teman, lagi punya teman, yuk sana yuk gitu. Ya namanya anak muda, mungkin ya tergoda, tergiur, ingin melihat, penasaran atau hal segala macam lah yang ingin kita lihat di sana. Nah, yuk kita ke sana, enak loh, asik loh, kata teman. Ya namanya kita juga ada godaan setan, kemudian tadinya kita juga punya nafsu dan punya keinginan, masih darah muda, ada keinginan ikut, yuk nanti yuk gitu. Nah, ini sudah pasti nih, sudah janjian mau berangkat ke sana ke tempat maksiat tadi, yang di sana ada khamar, di sana ada perjudian, kita sudah ingin berangkat ke sana. Nah, tiba-tiba ada saja yang membuat kita tidak jadi berangkat. Ada saja hal-hal yang membuat kita tidak sampai ke sana. Dengan segala macam cara Allah, ya mungkin saja kita sakit kaki kita, mungkin saja kemudian ada keluarga kita yang datang, atau mungkin saja tiba-tiba datang hujan lebat. Nah, ada saja. Nah, itulah salah satu contoh bahwa Allah melindungi kita dari perbuatan maksiat. Bukan kuasa kita kalau keinginan itu ada. Keinginan itu ada, nafsu itu ada, namanya manusia biasa. Tetapi karena kita menjaga sholat kita menjaga tidak meninggalkan sholat, nah maka Allah akan menjaga kita. Yakinlah tidak akan jadi kita berangkat ke sana. Ya, Ibu sudah sering mengalami hal-hal tersebut. Ketika ada keinginan hati, namanya manusia, ketika muda ingin melakukan hal-hal yang memang tidak terlalu hanya tidak terlalu, ya bisa dibilang dosa kecil lah ya, tapi Allah melindunginya. Dengan apa? Dengan selama ini ternyata betul bahwa sholat itu menjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu tidak salah ya, Allah tidak salah, perkataan Allah itu selalu benar, tidak ada perkataan Allah yang salah. Kalau Allah mengatakan bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar itu adalah benar. Nah, jadi kalaupun ada kalian lihat orang yang sholat tetapi mau mencuri, itu adalah cobaan, tidak usah diragukan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ibu rasa
Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Silahkan kalian buka di psikologi isi dari materi kita, dan mungkin ya walaupun tidak sepenuhnya Ibu menyampaikan di Zoom, untuk mengejar